It hits rideshare company Uber. They say a hacker shared evidence. And after Uber admitted it failed to disclose a massive data breach for more than a year. Dokumen perusahaan Uber bocor. Some bad news, your personal details may have been... Halo, pada video kali ini kita akan menjelajahi sebuah studi kasus yang mengunggah dari dunia teknologi pelanggaran data yang mempengaruhi layanan transportasi online terkemuka yaitu Uber. Kami akan mengeksplorasi bagaimana Uber menangani dampak serius dari kebocoran data yang mempengaruhi jutaan pengguna mereka. Mari kita simak bersama bagaimana Uber merespon krisis ini, langkah-langkah konkret untuk memperkuat keamanan data, dan strategi mereka dalam membangun kembali kepercayaan publik. Baik, kita mulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Dalam konteks skandal pelanggaran data yang dialami Uber, mengharuskan kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu etika dan sosial yang muncul akibat peristiwa tersebut. Berikut adalah penjelasan terperinci. Yang pertama, mengidentifikasi isu etika. Uber mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi 57 pengguna, termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Mengelola dan melindungi data pelanggan adalah tanggung jawab etis perusahaan. Gagal melakukan berarti perusahaan telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh penggunanya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi isu sosial. Pengguna yang terkena dampak pelanggaran data mungkin menghadapi risiko penipuan atau pencurian identitas. Kepercayaan masyarakat terhadap platform teknologi dapat menurun, yang berdampak pada adopsi teknologi dan penggunaan layanan digital secara umum. Pelanggaran data memicu respons dari badan pengawas dan regulator di berbagai negara, termasuk denda dan tindakan hukum. Meningkatnya regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan teknologi untuk memastikan perlindungan data konsumen yang lebih baik. Yang ketiga, ada contoh tindakan Uber pasca pelanggaran. Yang pertama ada pengawasan akun. Uber memantau akun yang terkena dampak dan menandai mereka untuk perlindungan kecurangan tambahan. Yang kedua ada komunikasi dengan regulator. Uber berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator dan menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Yang ketiga ada perbaikan proses internal. Uber mengatakan bahwa komitmen untuk mengubah cara menjalankan bisnis dan menerapkan integritas dalam setiap keputusan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu etika dan sosial yang muncul di skandal pelanggaran data ini, kita dapat memahami pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam manajemen sistem informasi. Ini juga mencoroti perlunya regulasi yang baik dan praktik terbaik dalam perlindungan data untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang merumuskan strategi penerapan telekomunikasi dan networking. Dalam konteks skandal pelanggaran data Uber, kita mengharuskan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam penerapan telekomunikasi dan networking untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Berikut adalah penjelasan terperinci. Yang pertama ada evaluasi infrastruktur jaringan yang ada, yaitu di audit keamanan jaringan. Dengan langkah melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan Uber untuk mengidentifikasi celah, keamanan, dan ketentraman. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua perangkat jaringan seperti router, firewall, dan switch berfungsi dengan optimal dan memiliki konfigurasi keamanan yang tepat. Strategi yang kedua yaitu penerapan protokol keamanan yang ketat, yaitu dengan menggunakan enkripsi data dengan langkah mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui jaringan, baik data yang sedang transit maupun yang tersimpan, dengan tujuan mencegah akses tidak sah ke data sensitif selama transmisi dan penyimpanan. Yang kedua ada autentifikasi dua faktor 2FA dengan langkah mewajibkan penggunaan autentikasi dua faktor untuk semua akses jaringan internal dan data sensitif. Dan tujuan meningkatkan lapisan keamanan dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat mengakses sistem. Yang ketiga ada pengawasan dan pemantauan jaringan secara real time, yaitu sistem deteksi intrusi atau IDS dan pencegahan intrusi atau IPS. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengembangkan strategi keamanan informasi.
Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai penerapan strategi keamanan informasi dengan belajar dari kasus Uber. Yang pertama ada mengidentifikasi kerentanan. Pelanggaran data Uber menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi perusahaan memiliki kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerangan. Lakukan penilaian kerentanan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem keamanan. Ini termasuk audit keamanan berkala, pengujian penetrasi, dan evaluasi risiko. Yang kedua yaitu implementasi langkah-langkah keamanan, yaitu dengan melakukan enkripsi data yang tidak termasuk transkripsi tidak mudah diakses oleh penyerang. Implementasi enkripsi end-to-end untuk semua data sensitif, baik saat transit maupun saat disimpan. Ini memastikan bahwa data yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Keempat, kita akan membahas tentang merencanakan dan mengimplementasikan sistem pendukung pengambilan keputusan. Uber dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menginvestigasi dampak pelanggaran data yang terjadi. Yang pertama ada penilaian risiko. Uber perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko yang muncul akibat pelanggaran data. Ini meliputi tidak hanya potensi kerugian finansial dan reputasi, tetapi juga dampak psikologis dan sosial terhadap pengguna yang data mereka terkena dampak. Yang kedua yaitu pengelolaan krisis. Langkah awal yang krusial adalah mengelola krisis dengan cepat dan efektif. Uber harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas untuk mengurangi kerugian yang lebih lanjut dan memulihkan kepercayaan konsumen. Kelima, kita membahas penerapan sumber daya komputasi dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan tentang strategi yang bisa mereka terapkan. Yang pertama ada analisis sentimen publik. Uber perlu menggunakan teknologi untuk melakukan analisis sentimen publik secara real time. Hal ini melibatkan pemantauan media sosial, survei, dan analisis umpan balik pelanggan untuk memahami persepsi dan opini masyarakat terkait kejadian pelanggaran data. Yang kedua yaitu kampanye komunikasi. Berdasarkan hasil analisis sentimen, Uber harus merancang kampanye komunikasi yang tepat. Ini bisa termasuk penggunaan media tradisional dan digital untuk menyebarkan pesan tentang perbaikan yang telah dilakukan dalam sistem keamanan mereka, komitmen mereka terhadap privasi pelanggan, dan langkah-langkah konkret untuk diambil memperbaiki situasi. Yang ketiga ada kolaborasi dengan ahli. Menggandeng pakar keamanan dan privasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembahasan keenam yaitu mengimplementasikan visi dan perancangan sistem informasi. Dalam konteks Uber setelah insiden pelanggaran data, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama ada definisi visi baru. Setelah insiden, Uber perlu menetapkan kembali visi mereka terkait pengelolaan data dan privasi pelanggan. Visi ini harus mencakup komitmen yang kuat terhadap keamanan data, transparansi, dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua ada perancangan sistem yang lebih aman. Uber harus melakukan revisi mendalam terhadap arsitektur dan desain sistem informasi mereka. Yang ketujuh adalah mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Uber dapat mengambil pendekatan berikut dalam konteks mengelola dampak pelanggaran data. Yang pertama ada pelaporan dan transparansi. Mengelola komunikasi dan pelaporan ke pihak berkepentingan termasuk pengguna, regulator, dan pemegang saham adalah kunci dalam mengelola dampak. Uber harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang apa yang terjadi, langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki situasi, dan upaya-upaya pencegahan untuk masa depan. Secara singkat, mengelola dampak pelanggaran data seperti yang dialami oleh Uber membutuhkan tanggapan yang cepat dan transparan untuk mengevaluasi dan meminimalkan kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan pelanggan. Terima kasih telah menonton video kami tentang bagaimana Uber mengelola dampak pelanggaran data mereka. Kami berharap video ini memberikan wawasan berharga dan inspirasi untuk memahami betapa pentingnya keamanan data di era digital ini. Sampai jumpa di video berikutnya.